Kembali di iNewsroom pemirsa, dan kita akan kembali bergabung dengan Bang Akmal Marhali, anggota Satgas Mafia Bola, dan juga Bang Opan Lamara, pengamat sepak bola. Bang Opan meneruskan yang tadi bahwa sempat disebutkan sebenarnya ini udah ada yang pernah ditangkap gitu, kasusnya udah pernah ada yang diungkap gitu kan. Ternyata PSSI masih kotor begitu kan, dan tadi juga Bang Opan menyebutkan bahwa kerumitannya nih kompleks banget gitu ya. Dan menurut Bang Opan sendiri, apakah tim Satgas ini akan mampu untuk membereskan itu semua, dan apa bedanya dengan tim Satgas yang sebelumnya? Ya, dua pertanyaan yang dua-duanya benar ya, walaupun berbeda satu sama lain. Yang pertama adalah seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau melihat 4 nama-nama ini termasuk nama Bung Akmal, harusnya kepercayaan kita ada terhadap tim Satgas kali ini. Tapi di sisi yang lain, seperti yang Anda tanyakan pertanyaan kedua tadi, apa bedanya? Ya saya setuju bahwa jika eh, eh, tidak ada raihan prestasi yang bisa diungkap oleh Satgas kali ini, lantas apa bedanya dengan yang lain yang lalu-lalu? Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya ingin mengatakan begini, bahwa Satgas ini sebetulnya bisa berangkat untuk mengungkap problem mafioso di sepak bola kita dari 3 hal yang sudah terjadi terang benderang, pelakunya jelas siapa, kemudian kejadiannya kapan, dan itu terjadi di era kepemimpinan Pak Erick Thohir sekarang ini. Ada 3 yang saya soroti di sini. Yang pertama adalah saat KLB berlangsung beberapa bulan yang lalu. Bagaimana hebohnya di proses pemilihan wakil ketua umum. Nah, saya beruntung karena saya hadir di dalam arena KLB yang pada saat itu saya sendiri adalah calon exco, sehingga saya berada di situ dan saya melihat sendiri bagaimana proses pemilihan wakil ketua umum, bukan ketua umum ya, ketua umum sudah selesai, wakil ketua umum yang dimanipulasi sedemikian rupa, dicurangi sedemikian rupa sampai kepada penghitungan suara yang dilakukan sesuai dengan pesanan di hadapan ratusan anggota pemilik suara, bahkan di hadapan saksi dari FIFA. Ini kan luar biasa kalau tidak diusut, terjadi terang benderang. Yang kedua adalah kasus rekrutmen wasit Liga 1 beberapa bulan yang lalu yang juga menjadi heboh karena adanya penarikan upeti oleh oknum pada saat itu. Yang namanya sudah jelas siapa dan bahkan beritanya sudah viral sejak sekitar 2 bulan yang lalu. Ini juga kalau tidak diusut, 2 kelakuan ini adalah kelakuan-kelakuan mafia sepak bola yang dilakukan secara terang benderang. Baik, Nah, yang baik. terakhir adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa catatan keuangan di PSSI itu hilang atau Baik. dihilangkan. 3 hal Baik. ini harus diawali oleh Satgas ini. Baik, baik. Berarti itu tadi Bang Akmal tuntutannya bahwa lumayan cukup berat gitu ya bebannya anggota Satgas Anti Mafia Bola kali ini, dan kita akan lihat apa langkah konkret Tidak apa berat yang akan sih, buat dilakukan oleh. orang sebersih Akmal tidak berat. Nah, kita akan tanya bagaimana nantinya akan langkah konkret dari Satgas ini, dan akankah nanti tumpang tindih dengan Satgas Anti Mafia Bola yang kemarin yang dibentuk oleh polisi? Ya, yang pasti tidak. Dan kalau tadi ditanya apakah berat, kalau kita kerjakan bareng-bareng dan kita punya komitmen bareng-bareng yang sama, nggak berat juga sih. Karena tergantung bagaimana kemauan kita, itu yang paling penting. Jadi sebenarnya tidak ada yang berat di Indonesia kalau kita mau semuanya melakukannya dengan itikat yang baik. Gitu. Kemudian sebagaimana agar tidak tumpang tindih dengan Satgas Anti Mafia Bola pihak kepolisian, ini tentunya kan kita harus koordinasi. Karena itu kemudian mungkin nanti dari Satgas Mafia Bola pihak kepolisian akan mengirimkan petugas-petugasnya untuk masuk ke ke Satgas independen ini, termasuk juga dari pihak kejaksaan. Yang jadi problem selama ini adalah bahwa misal pengalaman yang saya dapatkan ketika kita melakukan investigasi adalah ketika kemudian para pelaku yang awalnya sudah mengakui perbuatannya dan siap melaporkan, tapi kemudian karena ada celah di sana untuk kemudian dihubungi oleh pihak-pihak di luar, yang pada akhirnya kemudian mereka membatalkan untuk melaporkan. Karena itu kita nanti juga akan kerjasama dengan LPSK. Sehingga kemudian saksi-saksi yang kita miliki yang ada itu tidak perlu kita publikasi. Nanti kalau kemudian sudah ada hasilnya baru kemudian bisa dipublikasi ya. Agar ini bisa menjaga keamanan dan kenyamanan para saksi. Baik. Ini kan yang perlu dikomunikasikan bersama-sama adalah bahwa nanti kita juga Satgas Independen Anti Mafia Bola ini akan bekerja bersama-sama untuk memperbaiki atau melakukan
salah satu programnya adalah buka rumah pengaduan Baik, agar baik. kemudian masyarakat bisa menyampaikan Baik. pengaduannya kan. Dan Baik, yang paling penting intinya ya, berproses dari gitu ya Bang Akmal ya, tahapannya nggak bisa langsung kayak ini. Tapi tentunya kita menanti sekali prestasi dari tim Satgas Independen Anti Mafia Bola, karena kalau kita lihat anggotanya ini juga independen dan punya concern sendiri untuk membuat sepak bola lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bang Akmal Marhali, anggota Satgas Anti Mafia Bola, dan juga Bang Opan Lamara, pengamat sepak bola, telah bergabung di iNewsroom. Salam sehat selalu Bang. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat.